Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahmad. Kami hormati yaitu Al-Qadir selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan para teman-teman bimbingan konseling pendidikan Islam yang insya Allah pada hari ini selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita selalu dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam marilah kita telah limpahkan kepada baginda alam. Sampai sinyal ini ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, izin kami kelompok 4 untuk memaparkan presentasinya, yaitu langsung aja ya. Langsung aja kita ke slide pertama, yaitu arti pendekatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses perbuatan, cara mendekati usaha dalam rangka aktivitas, melihat hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Jadi, pendekatan ini adalah suatu pendekatan atau semacam kita mendekati atau mencari tahu suatu penelitian. Kenapa kita harus mencari tahu? Mencari tahu ya, bagaimana kita bisa mengeluarkan hasil penelitian tersebut kalau kita tidak mendekati dari awal. Nah, maka dari itu kita sebelum melakukan penelitian atau melakukan aktivitas yang ingin tahu, kita pasti harus melakukan pendekatan-pendekatan. Supaya apa? Biar kita supaya tidak salah tafsir atau salah mengatakan sesuatu gitu. Jadi harus mendekati, jangan asal tebak, asal kaprah, tetapi kita nggak tahu asal usulnya itu. Nah, next ke pendekatan teologis. Pendekatan teologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu teologika yang berarti Tuhan dan logis yang berarti logika, atau dapat berarti suatu wacana tentang ketuhanan. Teologis
Juga dalam pandangan Islam disebut tauhid. Berarti satu atau esa, dan keesaan dalam pandangan Islam sebagai agama monoteisme merupakan sifat yang terpenting di antara sifat-sifat Tuhan. Teologi Islam yang diajarkan di Indonesia umumnya adalah teologi dalam bentuk ilmu tauhid. Ilmu tauhid biasanya memberi pembahasan sepihak dan tidak mengemukakan pendapat dari aliran atau golongan lain yang ada dalam teologi Islam. Jadi teologis itu berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani yang memiliki dua kata. Yang pertama teologia dan logis. Kalau teologia itu Tuhan, atau yang sering kita sebut Allah kan. Kalau dalam Islam itu Allah. Dan logis itu logika. Nah, maksudnya itu tentang ketuhanan. Kalau dalam Islam itu yang sering kita tahu, yang sering diajarkan itu ajaran ilmu tauhid. Nah, gitu. Jadi dalam Islam itu ilmu tauhid. Umum ilmu tauhid. Kalau di sini kan pendekatan teologis. Nah, kalau teologis, nah, kalau sering kita tahu dan sering ada kajian itu, yaitu ajaran tauhid atau ilmu tauhid. Allah, pokoknya ilmu tauhid. Pendekatan teologi merupakan pendekatan yang cenderung normatif dan subjektif terhadap agama. Pendekatan ini umumnya dilakukan dari oleh suatu penganut agama dalam upaya menyelidiki agama lain. Pendekatan ini sering juga disebut dengan metode tekstual atau pendekatan kitabi. Sebab itu metode ini sering kali sifatnya yang apologetis dan deduktif. Sebab misal Thomas Aquinas, seorang filosof dan teolog besar pada abad pertengahan, mengajarkan pada umat Kristiani bahwa semua agama di luar Kristen adalah palsu. Demikian juga Martin Luther di abad mengajarkan bahwa agama Yahudi, Islam, dan Roma Katolik adalah agama-agama palsu. Di dunia Islam, hal yang sama juga terjadi. Ali Ibnu Hajim merupakan tokoh Islam pertama yang secara jelas dan panjang lebar tentang tarif yang ada di dalam Bible. Hajim berpendapat bahwa kitab suci Kristen telah dipalsukan oleh umat Kristen sendiri dan orang-orang Yahudi. Nah, jadi pendekatan ini tuh adalah suatu kebanyakan tuh dari agama-agama lain itu meneliti dari kitab-kitab orang Yahudi, Nasrani, dan Islam seperti Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, itu adalah diteliti oleh dia. Dan para ilmuwan yang dari agama-agama lain punya pendapat. Salah satunya tadi pendapat dari Ali Ibnu Hajim. Ya, dia itu berpendapat bahwa kitab Injil yang mempunyai atau Bible yang dipunyai oleh agama Kristen itu menurut beliau sudah diubah keasliannya oleh tangan-tangan manusia. Nah, gitu. Jadi keaslian Bible itu sudah tidak asli lagi, sudah bukan dari turunnya wahyu lagi, jadi udah diubah oleh tangan-tangan manusia sendiri.
atau yang sering kita tuh disesatkan lah oleh para pendetanya, mungkin para ilmuwan atau yang ada di Kristen itu sudah diubah keasliannya itu. Next ke selanjutnya itu pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Edward Taylor mendefinisikan antropologi sebagai hasil perilaku yang pada gilirannya mengakumulasikan dan mentransmisikan pengetahuannya oleh karena kemampuannya yang menyusun kembali lingkungan alamiah. Adapun definisi lain yang dikemukakan oleh para antropologi antara lain menurut James L. Escott mengartikan antropologi itu menitik beratkan pada aspek pemahaman kemanusiaan dan bentuk keanekaragaman secara menyeluruh. Jadi antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Tentang manusia semua hal, dari alat istiadat, dari bentuk fisik atau segala hal itu dipelajari oleh ilmu antropologi yang ada pada masa lampau. Nah, selanjutnya Allah akan diterangkan oleh Ahmad Firdaus. Waktu dan tempat kami persilakan. Masih belum. Belum. Filosofis. Lanjut. Lanjut kok. Dan terus. Ini kita nih. Tuh, tahu bulat dulu tuh. Tahu bulat. Siapa ini selanjutnya? Terus. Itulah saya ya. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dan ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu sosiologi, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadi hubungan mobilitas sosial serta keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Firdaus, yaitu pendekatan filosofis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk yang selanjutnya ialah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah upaya pendekatan agama melalui ilmu filsafat. Berpikir secara filosofis dapat digunakan dalam memahami ajaran agama, agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara sama. Atau dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis. Memahami Islam dengan pendekatan filosofis dimaksudkan agar memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpai, menangkap hikmah, hakikat, atau inti yang terkandung dalam ajaran Islam sehingga dalam melakukan amal ibadah tidak merasa hampa, serta menimbulkan kebosanan dalam menjalankannya. Selain itu, dapat meningkatkan sikap penghayatan dan daya spiritualitas sehingga tidak terjebak dalam pemahaman agama yang sekedar formalistik. Dalam menentukan nilai-nilai dalamnya, pendekatan filosofis diibaratkan sebagai pisau analisis untuk membedah Islam secara mendalam, integral, dan komprehensif, untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran tentang Islam yang senantiasa relevan pada setiap waktu dan ruang. Pendekatan filosofis juga digunakan dalam memahami berbagai bidang lainnya selain agama, misalnya ilmu filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat kebudayaan, filsafat ekonomi, dan lain sebagainya. Meskipun secara teoris memberikan harapan dan kesejukan, namun secara luas belum dapat dipahami dan diterima kecuali oleh sekelompok kecil saja, terutama bagi kaum tradisionalis formalitis yang cenderung memahami agama terbatas pada ketetapan pelaksanaan aturan-aturan formalistik dalam pengalaman agama. Untuk yang selanjutnya adalah pendekatan historis, sejarah. Pendekatan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah, seseorang akan diajak melihat dari segi kesadaran sosial pada perilaku atau pendukung suatu peristiwa sejarah, sehingga mampu mengungkapkan banyak dimensi dari peristiwa tersebut. Sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menentukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Dalam menggunakan kata historis, maka akan dapat menyajikan secara detail dari situasi sejarah tentang sebab akibat dari suatu persoalan agama. Melalui pendekatan sejarah ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Di sini seorang tidak akan memahami agama keluar dari konsep historisnya, karena pemahaman demikian itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Misalnya, seorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, maka ia harus mempelajari sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian mengiringi turunnya Al-Quran, yang selanjutnya disebut sebagai ilmu asbabun nuzul, ilmu tentang sebab-sebabnya turun ayat-ayat Al-Quran. Pada intinya, berisi sejarah turunnya Al-Quran. Dengan ilmu asbabun nuzul ini, seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan ditunjukkan untuk memelihara syariat dari kekeliruan memahaminya. Dengan pendekatan historis ini, masyarakat diharapkan mampu memahami nilai sejarah adanya agama Islam, sehingga terbentuk suatu yang sadar akan historitas keberadaan Islam dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain. Kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, bahwa kebudayaan mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala cara atau pola berpikir. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada dataran empirisnya atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang mengejala di masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama
Misalnya kita membaca kitab fikih, maka fikih yang merupakan pelaksanaan dari nas Al-Quran maupun hadis sudah melibatkan unsur penalaran dan kemampuan manusia. Dengan demikian, agama menjadi budaya atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Tempat agama itu berkembang. Dengan melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut, seorang akan mengamalkan ajaran agama Islam. Untuk yang selanjutnya, Mas Gilang. Gilang ada? Sorry lagi di jalan nih, belum ini nyampe. Lagi di jalan. Ya. Ahmad Firdaus, dua lagi kan. Ayo, yang lain dulu, lanjut, yang lain dulu. Kasihan kalau di jalan. Langsung ke saya. Pendekatan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku yang merupakan manifestasi atau penjelmaan bahwa perilaku seseorang yang nampak lahirnya terjadi karena dipengaruhi dengan ilmu jiwa. Agama ini seorang selain akan mengetahui tingkah keberagaman yang dihayati, dipahami, dan diamalkan. Seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkah usianya. Dengan ilmu ini, agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya. Dan yang selanjutnya yaitu pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Jadi, ilmu tersebut adalah suatu ilmu yang memecahkan suatu masalah, gitu. Yang masalah dengan berbagai sudut pandang, yaitu memecahkan masalahnya itu tidak hanya ilmu kosong gitu, tetapi dengan berbagai sudut pandang dan dari ilmu-ilmu yang lain, yang ilmu serumpun yang relevan atau secara terpadu. Yang selanjutnya Ahmad Firdaus, pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Saya udah nyampe. Ya, selanjutnya yaitu Maaf lagi. Bang Gilang ya. Ya. Pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Yang pertama studi Islam lewat pendekatan filsafat, yang kedua studi Islam lewat pendekatan sosiologis, yang ketiga studi Islam lewat pendekatan sejarah. Lanjut. Ya. Saya matiin itu. Oke lah. Aduh. Tolong dimatiin dulu. Coba dilanjut saja Mas Riko, saya lagi susah ini. Terus. Ayo Mas. Untuk kesimpulan, pendekatan metodologi studi Islam adalah cara pandang atau paradigma yang berpendapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hal ini agama adalah agama Islam. Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek yang sesuai dengan cara pandangnya. Yang pertama ialah pendekatan teologis. Pendekatan teologis adalah suatu upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang menimbulkan keyakinan agama dianggap paling benar dibanding yang lain. Yang kedua, pendekatan antropologis adalah
adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan sosiologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri, untuk beradaptasi dan dengan lingkungan sosialnya, agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integritas lebih besar. Pendekatan filosofis yang keempat, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan studi proses tentang pendidikan yang didasari nilai-nilai filosofis yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, pendekatan historis. Pendekatan historis atau sejarah dalam pengkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang keenam, pendekatan kebudayaan dilakukan dengan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Kecenderungan agama Islam yang tergolong agama samawi menjadi pengukuran tersendiri dengan tahap islamisasi budaya dengan memperhatikan nilai budaya itu sendiri. Yang ketujuh ialah pendekatan psikologi, adalah paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam Islam banyak sekali penggambaran batin. Delapan ialah pendekatan interdisipliner, adalah upaya dalam memahami Islam dengan menggunakan sejumlah sudut pandang pendekatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga pemaparan materinya. Bagi teman-teman mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Silakan sesi pertanyaan kami buka. Baik, Mas Nasim. Ya, pertanyaan apa? Gimana cara pendekatan untuk memahami Islam sedangkan nenek moyang ajaran nenek moyangnya sudah kental di lingkungan sekitarnya? Halo Mas Riko. Ya. Berikan contoh pendekatan filosofis. Berikan contoh pendekatan filosofis, Mas. Berikan contoh saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Abdul Khalid dan Mas Nasim. Mas Riko. Assalamualaikum Ya. Mas Riko dan teman-teman. Waalaikumsalam Mas Agustin. Ini mengenai apa yang sudah dipaparkan sama teman-teman barusan. Ya. Itu kan mengenai pendekatan studi Islam ditinjau dari pendekatan apa tadi antropologis, terus kemudian ada historis, ada filosofis dan yang lainnya ya. Itu kan semuanya kebanyakan adalah merupakan definisi ya. Mungkin perlu dijabarkan contoh-contohnya seperti yang tadi Mas Abdul Khalid bilang kan, minta contoh dari apa pendekatan filosofis tadi ya. Ya mungkin bisa semuanya juga diberikan contoh. Kalau yang saya perhatikan dari penjabaran barusan, sebenarnya sudah ada contoh dari yang dijabarkan ketika pendekatan historis. Mas siapa ya, Ahmad Firdaus memberikan contoh tentang pemahaman Al-Quran diturunkan, nuzulul Quran itu ya. Nah itu kan contoh dari pendekatan historis. Nah mungkin pendekatan-pendekatan yang lain perlu adanya contoh sehingga saya pribadi dan khususnya apa namanya dan teman-teman secara umum mungkin bisa lebih memahami tentang bab yang sedang kita pelajari pada hari ini gitu. Begitu Mas Riko. Baik Mas Agus.
intinya itu pertanyaannya berikan contoh-contoh dari poin-poin tersebut, Mas. Iya, betul Mas. Baik, Mas. Syukran, Mas. Jazakallah khairan katsir. Ini khususnya untuk penerapan di agama kita, yaitu agama Islam. Ya, Mas. Siap, Mas. Udah emang. Maaf, Mas Riko. Ya. Ini berkenaan dengan pertanyaannya Mas Abdul Khalid, saya ini sudah dapat, barangkali ini benar ya. Mas Abdul Khalid kan bertanya tentang contoh pendekatan filosofis. Nah, saya ini dapat untuk penjelasan pendekatan filosofis itu contohnya bisa berupa, kan kalau filosofis itu kan berupaya mengungkapkan hikmah kan ya. Berarti pendekatan filosofis itu adalah untuk mengungkap hikmah yang ada di balik ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Misalkan sholat. Nah, berarti kita melakukan pendekatan filosofis, ya kita gali hikmahnya dari syariat sholat. Atau misalkan puasa hikmahnya adalah, di antara hikmahnya kita bisa merasakan lapar, dahaga ya, sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang kesulitan di dalam mendapatkan makanan. Nah, kita jadi rasanya dahaga kalau nggak punya makanan, sehingga kita lebih bersyukur kepada rizki yang Allah berikan. Nah, itu termasuk pendekatan filosofis mungkin contohnya. Barangkali yang seperti itu yang dimaksud pendekatan filosofis. Ya, nanti mungkin bisa diluruskan oleh dosen kita Pak Koko. Selanjutnya pendekatan yang lain. Nah, ini yang mungkin minta tolong ke teman-teman para kelompok 4 ini bisa memberikan contoh-contoh untuk pendekatan-pendekatan yang lain. Terima kasih. Mas Nasim boleh untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Nasim, yaitu gimana cara pendekatan memahami Islam sedangkan nenek moyang kita itu kuat gitu. Gimana cara mendekati memahami Islam itu? Ya, kita tuh belajar tentang ilmu agama, yaitu dengan cara kita mengaji atau belajar dengan guru, para kiai, ingin lebih jauh tentang agama. Karena kita tuh manusia yang gimana ya? Kita itu manusia yang butuh ilmu, haus akan ilmu. Jadi itu kita gimana caranya kita mengetahuinya itu? Yaitu kita belajar. Jadi yang Islam tersebut itu siapa? Yang ada di negara kita tuh yang memahami Islam, yaitu para kiai, para ustadz, ya kan? Dan sedangkan nenek moyang itu kuat ya. Di kalangan kita tuh nenek moyang kita itu kuat. Gini ya Mas. Caranya menghilangkan ajaran nenek moyang yang tadi sih itu
Tradisi itu masih ada zaman sekarang yang saya lihat. Oh iya, mungkin cara kita tuh sebagai umat Muslim ya, sudah memahami itu, memahami agama, sudah kenal dengan agama gitu. Nggak hanya asal kenal, wah saya Islam gitu, saya Muslim, tetapi nggak asal kenal itu. Kita yang sudah kenal agama Islam, yang sudah tahu hadis dan dalil, kita tuh tugasnya tuh berdakwah. Nah, dengan cara kita berdakwah itu nggak langsung, kita pelan-pelan menggunakan metode-metode yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti, seperti yang dilakukan oleh para wali songo ya kan, para apa tuh pembawa Islam yang di zaman dulu yang dari apa Timur Tengah ke Indonesia gitu kan, ya itu dia melalui pendekatan secara baik-baik, step by step, jangan sampai kita melakukan sesuatu seperti ajaran nenek moyang itu seperti pendaringan atau apa tuh sesajen, kita harus mengatakan itu salah, itu haram itu. Nah itu nggak bakalan diterima, malah kita menjadi diusir oleh dia. Apa-apaan sih gitu kan, lu kok begini begitu, nah kan akhirnya menimbulkan cekcok atau menimbulkan keributan. Nah tugasnya kita tuh yaitu melakukan pendekatan gimana caranya itu biar supaya masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin tidak melakukan itu lagi, begitu Mas, melalui pendekatan yang sudah kita pahami. Dan juga untuk dakwah tersebut tidak hanya untuk tugas seorang kiai, seorang ustadz, tetapi kita wajib bagi seorang muslim itu menyampaikan walau satu ayat gitu kan. Kita menyampaikan ilmu kita yang kita tahu, yang kita pahami, kita sampaikan walau satu ayat gitu kan. Jangan sampai kita tuh menjadi seorang muslim kita tuh cuek terhadap agama kita sendiri gitu Mas. Gimana Mas Nasim? Ya, yang tadi dipaparkan sebenarnya sudah dilakukan di lingkungan masyarakat. Namun namanya ini katakan adat atau ini kepercayaan itu mungkin sulit dihilangkan oleh katakan orang tua. Misalkan orang tua, contoh aja, misalkan orang tua kita seperti itu, cara kita pendekatan tadi yang bilang Mas Riko. Nah kita agak sulit untuk mengubah apa yang dia terapkan seperti. Nah itu caranya seperti apa biar orang tua kita tuh katakan pindah dalam hal adat istiadat seperti itu, nenek moyang itu. Nah apa yang Mas Riko lakukan gitu? Yang harus kita lakukan yaitu dengan tadi saya bilang, yaitu dengan cara pendekatan dan secara baik-baik. Kita kan bisa melakukan etika atau mungkin dengan cara ucapan atau omongan itu kita nggak dapat didengar gitu kan. Mungkin dengan cara kita dari perilaku kita, terus aktivitas kita, dan mungkin awalnya dari situ, mungkin dari hal kita yang kita lakukan gitu. Mungkin contoh kita menyuruh orang tua kita sholat kan gitu kan, sementara orang tua kita tuh tidak paham tentang sholat atau jarang ke sholat. Nah kita ajari itu atau kita berbicara ngobrol secara baik-baik tidak bisa. Nah yang harus kita lakukan itu dengan cara perilaku kita tonjolkan di depan orang tua kita
semata-mata karena Allah ya, bukan karena ingin dilihat. Semata-mata karena Allah, karena kita ini dakwah. Nah, itu kita lakukan. Kita lakukan setiap hari, kita berdoa. Nah, ya, saya baru ingat doa. Kita sudah melakukan hal itu, sudah melakukan apa yang kita lakukan, terus kita sudah mendakwahi dengan cara omongan, tetapi kita belum bisa. Nah, kita lakukan yang harus kita lakukan itu adalah doa. Doa adalah penyempurna. Jadi gimana ya? Semuanya itu doa yang harus kita lakukan. Kalau itu semua usaha ikhtiar kita yang sedang kita lakukan itu enggak ada hasil, itu kita doa, minta sama Allah, minta sama Yang Kuasa bahwa minta disadarkan atau minta diberi hidayah untuk menjauhi itu. Tetapi kita jangan putus asa. Terus lakuin. Masa sih hati manusia kalau kita terus menerus, kita dengan cara baik-baik, nggak akan luluh. Ya kan? Kita terus mendekati, kita harus sabar, minta petunjuk dari Allah, kita berdoa, kita berdakwah. Ya Allah, ini gimana gitu kan. Tapi kalau saya sudah melakukan ini tapi belum bisa, bantu ya Allah, ya itu dengan cara itu. Kita punya kepercayaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kita minta sama Allah, minta keagungan Allah. Allah, bantu ya Allah kan gitu. Dan juga biar minta dapat hidayah. Kalau itu semua sudah kita lakukan, tetapi tidak ada hasil, ya itu udah tugas kita itu enggak sia-sia. Itu sudah gugur. Kita sudah melakukan sebisa kita dan itu belum ada hasil, ya udah kesalahannya ke Allah gitu, Mas. Intinya kita cuma hanya manusia, ditugaskan untuk menyampaikan, tetapi dari orang tersebut atau orang tua kita itu tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, ya udah kita serahin aja semuanya ke Allah, begitu Mas. Ya, itu kan yang sudah dijelaskan Mas Iko. Sedangkan di sini saya pernah mengikuti pengajian atau acara di masjid atau masih ada yang namanya katakan wangi-wangian, seperti pernah saya ngadirin pengajian di sini Baitul Mustofa di kawasan industri MM 100. Di situ ada semacam wangi-wangian, ada semacam biar biar malaikat datang, Nabi hadir di situ. Nah, kalau menurut itu niat secara nenek moyang atau itu masih apa perbedaannya? Mungkin kalau untuk wewangian ya, ini sebenarnya keluar dari pertanyaan ya. Wewangian itu sebenarnya sunnah. Untuk cowok itu sunnah. Wewangian itu seperti wewangian kayak minyak-minyak wangi yang akan dilakukan oleh kayak majelis taklim. Ya kan kadang kita diolesi minyak. Sebenarnya untuk cowok itu sunnah gitu. Kalau untuk wewangian itu enggak jadi masalah karena sunnah gitu. Nah, tapi kalau untuk kayak seperti membakar itu ya, saya juga kurang tahu. Nah, kalau yang saya tahu bahwa wewangian itu untuk cowok. Nah, untuk wewangian, untuk cowok itu sunnah. Dan untuk cewek nggak boleh berlebihan. Karena kalau untuk cewek berlebihan memakai wewangian itu akan menimbulkan syahwat. Nah, kalau untuk cewek memakai wewangian sampai melewati seseorang lelaki, sampai lelakinya itu mencium wewangian itu nggak jauh beda seperti penjina gitu kan. Ini mohon maaf nih untuk para perempuan, karena yang saya tahu itu seperti itu.
sebaliknya dari cowok, yaitu haram kalau berlebihan untuk cewek. Jadi kalau untuk cewek itu untuk memakai wewangian itu ya ala kadarnya aja gitu. Jangan sampai berlebihan sampai 1 botol gitu kan. Sampai pas dilewat sebeng wangi banget gitu. Sampai lelakinya itu atau lelaki yang melewatinya itu sampai mencium. Itu kan bisa menimbulkan syahwat. Gaya lelaki itu nggak boleh. Mas Riko, Ya. mungkin yang dimaksud Mas Nasim Hadi itu wangian itu seperti kemenyan, dupa gitu. Ya kan tadi Di perbedaannya ya. apa maksudnya? Perbedaannya antara nenek moyang sama katakan kalau pengajian Habib itu kan ada namanya wewangian tuh. Nah, apa perbedaannya di situ? Apakah itu mengikuti zaman Nabi, apa zaman nenek moyang, apa pandangan Islam itu? Maksud saya seperti itu. Perbedaannya pandangan Islamnya seperti itu. Begini Gitu. Mas, untuk yang sebenarnya nih Maaf, pertanyaan 2 nih ya, 2 yang pertanyaan ini. maaf Mas Riko, kayaknya udah agak sedikit apa namanya keluar jalur. Iya ini kan. Jadi Pertanyaannya mungkin jadi kita kembali ke tambah lagi. benang merah aja kembali. Iya udah. Ya Kalau saya kata sih- Tukul Teman-teman kembali ke bisa laptop. dijelaskan ya. Iya oke dah. Ya karena nih yang lain tuh ada 2 lagi nih. Iya udah lanjutkan aja. Maaf Mas Riko, Mas Nasim, kalau saya Iya. boleh simpulkan dari apa Iya. yang dijelaskan sama Mas Riko, sebenarnya langkah apa yang ingin dilakukan lebih awal? Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Mas Riko itu yang pertama kali adalah akhlak. Jadi kalau kita ingin berdakwah, terutama di kalangan para orang tua kita yang sudah apa namanya sama budaya itu sudah melekat gitu ya, maka kita memang tidak bisa sembrono, nggak bisa sembarangan ya langsung kita bilang haram. Misalkan mereka sedang buat sajen misalkan gitu ya, sajennya langsung kita tendang gitu misalkan gitu kan ya, haram ini nggak boleh nyembah pohon misal gitu ya, nggak bisa ya. Kita harus dengan cara yang lembut, cara yang santun gitu kalau kata Mas Riko. Jadi kita harus mendahulukan akhlak. Kita tunjukkan dulu akhlak kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim yang taat gitu. Nah nanti mereka akan melihat, oh ternyata apa namanya akhlaknya bagus, agamanya apa sih gitu kan. Nah akhirnya barulah dilakukan pendekatan yang lain. Kalau Mas Riko tadi kan sempat menyinggung soal Wali Songo ya. Nah kalau saya lihat Wali Songo juga demikian gitu ya, dengan akhlak, terus kemudian ada pendekatan budaya juga ya. Kalau saya pernah dengar cerita tentang Wali Songo itu mereka melakukan pendekatan budaya. Jadi yang budaya Hindu, budaya Buddha yang dulunya mungkin apa namanya seneng baca apa namanya jampe-jampe gitu ya, bacaan-bacaan yang enggak jelas gitu kan, ngawur-ngawur, terus kemudian diubah sama Wali Songo itu pelan-pelan jadi ucapan-ucapan sholawat, ucapan-ucapan doa. Nah seperti itu kan namanya pendekatan. Jadi tidak langsung menafikan, nggak boleh baca-baca kayak begini, kamu nggak boleh, enggak, tapi tetap yuk kita baca, daripada baca yang kayak gitu ya mendingan kita salawatan. Nah gitu, itu kan namanya pendekatan. Nah seperti itu yang mungkin perlu kita terapkan ya di zaman kita sekarang, terutama di dalam berdakwah kepada orang-orang tua kita yang sudah melekat sekali dengan kebudayaan yang seperti itu. Itu Mas Nasim, itu kesimpulan saya dari paparan Mas Riko yang panjang tadi. Sebenarnya mah Menang. saya itu masih Menambahkan, Mas. penasaran, masih penasaran karena saya ya karena kata Mas Agus udah beda jalur, karena itu sebenarnya mah nyangkut kepada ke situ, hanya karena beda jalur ya udah dah, cukup aja segitu, nggak apa-apa dah. Iya Mas. Saya karena saya pengen pemahamannya gitu. Yaudah. Mungkin Terima saya kasih sedikit Mas Riko, Mas menambahkan, Agus. Bang Riko. Ya Pak Budi. Ya, seru ya apa namanya diskusi kita pada sore hari ini. Apalagi apa namanya ada masukan-masukan nih dari Kang Agus gitu kan, itu sebenarnya udah
menjawab beberapa permintaan contoh kalau menurut saya ya. Tadi berkaitan dengan cara para wali gitu ya dalam pendekatannya. Jadi kalau menurut saya untuk pendekatan yang tadi disampaikan di dalam materi itu banyak sekali gitu ya. Ada filosofis, ada sosiologis, ada antropologi gitu kan. Itu sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, itu sudah dilakukan oleh para wali pada zamannya gitu. Contoh dari pendekatan antropologi misalnya, antropologi itu kan berkaitan dengan kebudayaan gitu ya, hal-hal yang sifatnya budaya, kesenian gitu. Itu udah dicontohkan bagaimana para wali itu masuk ke dalam budayanya seperti yang disampaikan Kang Agus tadi. Jadi yang tadinya tontonan misalnya wayang itu kan jadi tuntunan. Itu kan pendekatan melalui antropologi. Terus kemudian juga pendekatan dari sosiologi. Sosiologi itu kan kita ngomongin tentang perilaku sosial gitu kemasyarakatan. Jadi para wali juga telah masuk ke dalam perilaku itu. Jadi nggak mentang-mentang punya jati diri sendiri sebagai seorang muslim, kemudian masuk di dalam masyarakatan langsung menunjukkan nih saya Islam gitu kan, begini Islam segala macam. Nah itu akan merugikan dakwah sendiri, itu nggak akan diterima gitu ujung-ujungnya. Jadi sosiologi itu pendekatannya ya membaur ke ke masyarakat itu, pelan-pelan memasukkan keilmuan Islam dengan tidak banyak merubah sikap masyarakat terlebih dahulu yang tadinya keras langsung dirubah jadi lembut, itu kan nggak bisa, harus pelan-pelan. Itu contoh-contoh mungkin yang jika kita menginginkan buat memahami dari pendekatan tadi, itu menurut saya. Terus yang kemudian saya pengen juga menanggapi dari pertanyaan Mas Nasim tadi ya, bagaimana sih pendekatan seperti apa jika orang tua kita atau orang yang kita kenal gitu kan masih terpulang, masih berhubungan dengan hal-hal yang berbau di luar Islam gitu kan. Ya kalau menurut saya pertama itu sebenarnya yang dilakukan itu memang di luar dari keislaman atau masih dalam wilayah cabang atau furu'iyah gitu kan. Kalau wilayah-wilayahnya masih wilayah cabang furu'iyah gitu, itu akan panjang debatnya gitu kan, nggak akan selesai. Tapi kalau udah menyangkut tentang akidah, ya itu harus diluruskan dengan cara apa? Ya dengan cara yang baik, akhlak yang baik seperti yang disampaikan oleh Kang Agus tadi. Jadi nggak bisa juga memutus ke penyimpangan itu dengan langsung diputus saja gitu kan. Itu bakalan menghentikan gerak kita sendiri kalau menurut saya. Menghentikan gerak dakwah sendiri kalau tiba-tiba kita melakukan dengan cara kasar terhadap sesuatu yang menyimpang. Jadi memang harus ada cara-cara yang penuh hikmah gitu, akhlak mulia, yang mengajarkan bahwa itu menyimpang gitu. Islam itu enggak seperti itu. Tapi kalau ternyata sebagian dari keluarga kita atau orang-orang terdekat kita itu melakukan hal-hal yang misalnya zaman dulu nggak ada contohnya di para sahabat gitu, yang nggak pernah melakukan, terus kemudian sekarang melakukan, itu nanti ada wilayah khilafiyah juga. Ya kita nggak perlu mendebat panjang ke situ karena masing-masing punya dalil nanti. Kalau menurut saya sih itu ya, yang pertama contoh-contoh tadi udah dilakukan oleh para wali. Cuman saya jadi punya pertanyaan, kalau dulu itu kan jelas
objek dakwahnya gitu, orang yang masih jauh dari Islam gitu kan. Kalau sekarang orang mengerti, paham, tapi nggak melakukan Islam, nah ini pendekatan seperti apa biar mereka tuh udah Islam tapi dekat dengan Islam tapi mereka tidak melaksanakan ajaran Islamnya. Nah, pendekatannya itu seperti apa? Kalau dulu itu kan jelas pendekatannya, atau mereka objeknya itu jelas. Mereka Hindu, Buddha, terus gimana caranya biar didekatkan dengan Islam? Caranya dengan pendekatan sosiologis, antropologis, filosofis gitu kan. Nah, sekarang pendekatan terhadap orang Islam sendiri seperti apa biar akidahnya benar, imannya kuat. Nah, itu perlu. Karena kita di zaman sekarang itu kan hubungannya sama orang-orang Islam sendiri gitu kan. Ya seringkali kita aja yang semua di sini, kita semuanya Muslim gitu kan. Ada yang ibadahnya kuat, ada yang ya santai-santai, ada yang itu kan perlu didekati biar sama-sama jadi kuat ibadahnya, imannya jadi kuat. Lah ini yang jadi pertanyaan saya juga, gimana caranya mendekati yang sesama Muslim sendiri. Mungkin itu Bang Riko dan teman-teman yang lain. Dari saya terima kasih. Ya. Kayaknya diskusinya cukup dulu ya. Tutup. Izinkan waktunya. Jangan dihabiskan kalau nanti kepotong maghrib lagi. Ya. Silakan tutup dulu. Riko tutup dulu kok. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi bentuk penyampaian atau jawaban. Kami dari kelompok 4 mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk materi kita itu beberapa pendekatan studi Islam ya. Tadi ya kalau sedikit mengomentari jalannya diskusi, ternyata lumayan hidup. Yang menarik tadi ada pertanyaan tentang pendekatan budaya, kemudian diajukan pertanyaan oleh Mas Nasim ya, bagaimana menyikapi kebudayaan di masyarakat yang notabene tidak sesuai dengan syariat Islam, mungkin yang dipandang kayak masih banyak di masyarakat Indonesia walaupun sudah tahun 2021 yang lain ancak, sajen dan sebagainya kan kayak gitu, mungkin karena di orang tua dulu kan seperti itu, apalagi buhun dan sebagainya yang sering kita sebut ya itu dia mah agamanya buhun katanya kan gitu. Pendekatannya kan bagaimana ya, ini perlu dipahami mana itu adat kebudayaan, mana itu syariat. Nah kalau misalkan adat berbenturan dengan syariat tentu harus didahulukan syariat. Ya cuma untuk merubah kebiasaan yang itu emang perlu pendekatan yang intens, dan apalagi kalau misalkan kepada orang tua ya harus lebih ya dengan hikmah, dengan sopan, dengan santun kepada abdi dalam berbicara dan sebagainya. Minimal kita bisa mengarahkan ya misalkan sajen dan sebagainya, atau ya apapun kita arahkan niatnya kepada Allah, jangan ngasih sajen ke juri atau ke setan, ke jin, itu aja. Ya cuma nanti yang sajen itu ya sedekahkan saja. Kalau sudah selesai doa-doa ritualnya, sedekahkan saja sama tetangga atau sama anak-anak. Jadi ritualnya di orang tua sampai dan niatnya rasa syukur misalkan. Akan panen melimpah, ritualnya harus ini. Ya tinggal kita arahkan aja niatnya itu. Yang pertama arahkan niatnya dulu.
Terus tadi ada pertanyaan masalah wangi-wangian, mungkin kalau di acara Habib-Habib itu biasanya buhur. Kalau di budaya kita pakai wangi, karena buhur belum ada dulu, ya di masyarakat kita apa di lapisan atau di kampung-kampung itu bakar kemenyan. Nah, ini perlu dipahami, itu syariat apa budaya? Itu syariat apa budaya kalau buhur? Nah, sebenarnya kalau buhur itu budaya orang Arab. Sama percis ketika banyak di Indonesia yang mempermasalahkan simbol-simbol keislaman. Contoh, peci maaf Bapak gundul nih. Peci, ya, wajah baru, Ari Santri. Ini peci, ini syariat apa budaya? Budaya, Pak. Budaya ya? Budaya siapa? Budaya, Pak. Budaya orang Arab. Budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Itu kan budaya Indonesia bukan syariat Islam. Cuma orang Indonesia pecinya hitam. Ya. Kalau di Arab sana mungkin nggak ada yang namanya peci hitam kayak gini. Atau kita sering terjebak dengan simbol baju muslim. Baju muslim itu apa sih? Baju muslim itu kayak gimana baju muslim? Kalau Indonesia koko, Pak. Yang Baju menutupi koko. aurat. Kalau baju koko itu budaya Arab apa budaya Cina? Baju koko dari mana coba baju koko? Budaya Cina, Pak. Budaya Cina. Koko itu baju Cina. Budaya dipakai orang Indonesia. Terus sekarang gamis. Gamis budaya apa syariat? Budaya Arab, Pak. Budaya Arab, Pak. Budaya orang Arab. Jadi tidak menunjukkan bahwa ketika orang pakai gamis dia muslim yang baik. Itu dia pakai budaya Arab saja. Ya karena itu simbol. Ya, kalau dulu Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, cintailah budaya Arab, makanya pakai gamis, pakai sorban dan sebagainya untuk kepala dan sebagainya. Itu budaya karena Nabi agar sahabat orang Arab mencintai budayanya. Itu. Nah, bukan berarti ketika orang Indonesia lebih mencintai budaya Indonesia, yaitu sebenarnya syariat. Mencintai budaya Indonesia itu sendiri udah perintah Nabi sebenarnya. Nah, jangan dipermasalahkan simbol lah. Yang paling penting kan mana di balik. Halo. Bisa didengar nggak? Udah berapa berisik? Bisa, Pak. Mantap. Bisa. Ya, jadi intinya simbol penting. Ya, simbol penting, tapi lebih penting lagi mana di balik simbol-simbol itu. Ya, ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang paling bawah di kampung-kampung, misalkan ya pendekatan kebudayaan itu sangat sesuai. Yaitu sebagaimana tadi udah dijelaskan bagaimana para wali songo pendekatan Islam melewat budaya, lewat sosiologis, lewat antropologis itu sangat efektif dan berhasil. Kenapa? Karena dia tidak langsung mengklaim, ini haram, ini bid'ah dan sebagainya. Tapi mereka diajak para wali itu berbaur dengan masyarakat. Pendekatan, yang dibutuhkan masyarakat itu kesukaannya apa dulu. Ternyata senangnya ini kurang hiburan. Kan orang dulu kurang hiburan. Kalau ada wayang aja udah wah ribut. Ya ada ini langsung nimbrung. Nah, makanya Sunan Kalijaga pendekatannya dengan wayang, Sunan Bonang dengan musik bonangnya dan sebagainya lah. Itu kan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Kalau pendekatan tadi budaya. Nah, kalau misalkan tadi yang itu harus dibedakan ya.
antara yang tadi pertanyaan apa, bakar-bakar kemenyan atau buhur lah katakan, itu harus ya kalau orang Arab buhur, yang penting niatnya aja, asal jangan kita bakar kemenyan manggil setan, bersekutu dengan jin dan sebagainya, itu yang nggak boleh. Ya, kalau misalkan bakar kemenyan tapi kita niatnya untuk baca sholawat supaya wangi, supaya yang sebagainya, kan emang dia disunahkan juga, tadi sudah disampaikan bahwa untuk pakai wangi-wangi kan disunahkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan bakar ini bakar itu, ya itu mah kebudayaan, bukan syariat. Tadi bisa mempermasalahkan, jangan kamu kenapa sih nggak suka dengan budaya Arab? Bukan nggak suka budaya Arab, cuma emang Rasul menganjurkannya, cintailah budaya waktu itu kepada sahabat, kepada penduduk Mekah Madinah untuk mencintai kebudayaannya masing-masing. Makanya bukan Abu Bakar, Utsman, Ali yang pakai gamis, pakai udang-udang, bukan. Abu Jahal, Abu Lahab juga kan pakai. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis dan sebagainya. Ya, berarti apa? Berarti itu mah budaya, bukan syariat. Intinya syariat itu yang penting menutupi aurat, kan? Itu intinya. Ya kalau misalkan di Indonesia ya budaya fashionnya ya misalkan batik, ya emang itu asli Indonesia, batik. Ya, jangan disalahkan, wah kadang ya suka klaim-klaiman lah, jangan terjebak dengan simbol lah. Ya simbol penting, cuma lebih penting lagi makna di balik simbol itu. Ya. Jadi harus tadi memandangnya interdisipliner lah. Kalau tadi kan, jadi memandang sesuatu itu harus komprehensif, jangan parsial, lagi-lagi harus tuntas ya akar permasalahannya. Ketika pendekatan filosofis, sebenarnya kan tujuan orang dulu mempertahankan adat istiadat, misalkan kasih sajen dan sebagainya, itu kan turun temurun. Ya, kalau kita jelaskan secara perlahan, ini pemberian ini ke siapa maksudnya? Apakah ke jin, apa ke jurig dan sebagainya, kan? Ya, itu justru yang menyimpang. Ya, tapi kita hadiahkan, nanti ketika baca hadiah, kemudian kita bagikan, sedekahkan kepada tetangga, kepada anak-anak, kan menyenangkan orang lain. Pernah dengar istilah apa? Dulu kalau di kalangan di kalangan pesantren, di kalangan orang dulu sangat terkenal yang namanya pelet yang jauhkan, kan itu kan banyak ya. Ada mungkin ada tuh yang bisa, bahwa nggak ada bisa satupun ya. Pelet yang jauhkan dan sebagainya, asihan dan sebagainya ya. Kalau misalkan bersekutunya dengan jin ya itu ya bisa menunjukkan kemusyrikan. Nah, cuma dulu Wali Songo ya, khususnya Sunan Kalijaga itu kan ketika membaca itu ya awalnya lupa lagi, pernah ada yang ngasih orang tua dulu. Bacanya apa ya, mau nggak jelas ini buat apa, mau dikasih aja, mau nggak minta dikasih. Tapi awalnya syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah, cuma bahasa kesananya aneh itu, bahasa orang dulu. Itu pernah. Kayaknya ini yang warisan dari Sunan Kalijaga, jampe-jampe kayak gini nggak dipahami lah bahasanya. Cuma awalnya itu ada Islam, asyhadu alla ilaha illallah dulu, syahadat dulu. Itu mungkin pendekatan Wali Songo untuk orang Hindu atau Buddha supaya masuk Islam.
Kan otomatis kan baca syahadat. Udah baca syahadat kan dikasih pengajian, taklim, masukan-masukan yang lain. Itu kan lebih efektif. Itu hebatnya Wali Songo. Dulu umat Hindu, umat budaya ya sangat tertarik masuk Islam karena keberhasilan cara berdakwahnya Wali Songo. Ya, contoh lagi misalkan di Kudus. Contoh nih, di Kudus itu kalau hari kurban di Kudus tidak boleh menyembelih kurban sapi, ketemu juga. Kalau ada nggak di sini ada orang Kudus? Kalau nggak percaya tanya. Kudus Pak, ada Kudus Pak. Ada, benar. Di Kudus, benar nggak itu? Di Kudus nggak boleh nyembelih kurban binatangnya sapi, benar nggak? Benar Pak. Ya nggak boleh ya. Kenapa? Karena hormati budaya agama Hindu atau agama Buddha yang menuhankan sapi. Ya, jadi supaya tidak menyakiti hati mereka, makanya kurbannya diganti sama kerbau. Kan sapi sama kerbau beda. Coba lihat aja orang yang kalau di India itu sapi kan sampai banyak banget itu, kalau lihat di film-filmnya, kalau lihat di YouTube buku budaya India, Tuhannya kan sapi banyak. Sampai-sampai saking memuliakan sapi itu ya, kalau misalkan sapinya buang ya BAB lah sembarangan di jalan, itu kotorannya tai sapinya itu pakai luluran. Buat luluran ya, kalau misalkan buat luluran kulit, kan ini suci, dianggap suci. Ini dari Tuhan. Sampai segitunya coba. Agama mereka sampai segitunya. Luar biasa. Nah, di Indonesia alhamdulillah nggak ada yang seperti itu. Ya, di Indonesia nggak ada seperti itu. Ya, makanya ya di Indonesia, Islam masuk di Indonesia juga secara historis, masuk ke Indonesia itu bukan melalui perang. Ingat dalam kajian pendekatan historis, Islam ketika masuk lewat perang, contohnya di Andalusia, Spanyol, itu tidak bertahan. Dulu Islam pernah berjaya di Spanyol, di Andalusia, dengan yang terkenal Tariq bin Ziyad kan, ya, sangat terkenal. Banyak masjid Cordoba, banyak jadi gereja, itu pendekatannya pendekatan perang kan. Walaupun yang meminta, yang umat Islam yang dipinta sebenarnya, karena rakyat tertindas oleh raja yang zolim pada waktu itu. Tapi ya kita tidak melupakan sejarah bahwa Islam ke Andalusia, ke Spanyol itu lewat perang. Apa yang terjadi? Cuma sementara. Dan itu bukan lewat perang, itu lewat kelemah lembut. Kan sangat kencang gitu supaya negara kita kalau udah chaos mudah diadu domba dan sebagainya. Nantilah karena udah komat tadi, udah komat ya, kita sambung lagi. Pak nanti kalau diskusinya ya minta waktunya agak lamaan karena ini supaya tuntas ya, kita waktunya agak lamaan lah, kurang lebih ya 20 menit atau 20 menitan lah. Jangan kayaknya 10 menit kayaknya. Ya. Nanti untuk next time minta 20 menit atau lah, jangan 10 menit, 20 menit, 30 menit lah maksimal. Ya. Jangan dihabiskan waktu untuk mati di sini deh. Mati di sini deh. Mata untuk memberikan sedikit lah supaya tidak terlalu menjauh dari pokok permasalahan. Mungkin nggak ada pertanyaan ya, karena udah maghrib lagi-lagi. Ya, mohon maaf. Kita tutup aja dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa qutbatul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.